warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Wimas Hijrayansyah. Silakan kalian memanggil saya Pak Wimas, atau jika ingin lebih akrab lagi silakan memanggil dengan sapaan Kak Wimas. Pada semester kali ini saya akan mendampingi kalian semua belajar bahasa Arab. Ayo, siapa yang sebelumnya sudah belajar bahasa Arab? Atau masih banyak yang belum belajar bahasa Arab ketika di sekolah dasarnya? Nah, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Yang pertama, kitab suci kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Sedangkan pengertian dan juga tafsirannya yang kita terima dalam bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan. Lalu yang kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, banyak sekali hukum-hukum syariat, baik itu yang ada di fikih, akidah, dan lain sebagainya, juga disampaikan oleh Rasulullah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, penting sekali kita mempelajari bahasa Arab ini. Tidak hanya bahasa asing lainnya yang mungkin sudah akrab di telinga kita, seperti bahasa Inggris, tapi mulai saat ini kita akan mempelajari bahasa Arab untuk menambah khazanah keilmuan kita dalam bidang bahasa. Ya, Bapak harapkan kalian semua bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab ini dengan baik, dan kualitas serta kecakapan kalian berbahasa semakin meningkat. Syukur-syukur kalian tidak hanya menguasai 2 atau 3 bahasa asing, tapi bisa lebih. Ya, minimal kalian sudah bisa menguasai bahasa Inggris, ditambah lagi bahasa Arab, atau bisa juga dengan ditambahkan bahasa asing lainnya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini materi yang akan kita pelajari adalah at-ta'rifu bin nafsi wa bil amilina fil madrasah, yang artinya adalah mengenal diri sendiri dan juga orang-orang yang bekerja di sekolah. Nah, kira-kira siapa saja yang ada di sekolah? Yang familiar adalah kita sendiri sebagai siswa ataupun murid, kemudian ada guru, dan juga ada kepala sekolah. Nah, kira-kira yang lain ada siapa lagi ya di sekolahnya? Nanti akan kita pelajari di dalam tata bahasa Arab ini. Nah, yang pertama, sebagaimana kita murid baru di sekolah, karena kita baru naik kelas ke kelas 7, sehingga ini adalah lingkungan yang baru buat kita. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang. Kita memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk lingkungan sekolah kita. Siapa saja? Yaitu adalah teman-teman kelas kita, kemudian kepada guru-guru kita yang mengajar di kelas. Nah, contohnya di sini. Ismi Wimas Hijrayansyah. Ana tilmidun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Yang artinya, nama saya Wimas Hijrayansyah. Saya adalah siswa di sekolah SMP Islam Terpadu. Lalu, bagaimana dengan siswi? Nah, kalau siswi ini ada perbedaannya. Contohnya, Ismi khairun nisa. Ana tilmidatun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Artinya, nama saya Khairun Nisa.
Saya adalah siswi di sekolah SMP Islam Terpadu. Apa perbedaannya? Kalau untuk yang laki-laki adalah tilmidun. Sedangkan yang perempuan adalah tilmidatun. Perbedaannya adalah di akhirnya. Untuk siswi ada tambahan ta marbutoh. Perhatikan perbedaannya adalah adanya ta marbutoh untuk siswi. Setelah kita mengetahui perbedaan antara siswa dan siswi dalam bahasa Arab, maka kita akan mengenal sosok guru dalam bahasa Arab. Baik, untuk guru laki-laki, maka istilahnya adalah mudarrisun. Sedangkan untuk guru perempuan atau ibu guru dipanggil dengan istilah mudarrisatun. Artinya sama antara mudarris dengan mudarrisah, yaitu adalah guru. Perbedaannya, mudarris yaitu adalah pak guru, sedangkan mudarrisah adalah bu guru atau ibu guru. Contohnya, hada rajulun ismuhu Zakiyun Mubarak, huwa mudarrisu madah al-lughatil arabiyyah. Bapak ini namanya adalah Zaki Mubarak. Dia adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian contoh untuk ibu guru. Tilka mar'atun ismuha Habibatun Munawwarah. Hiya mudarrisatu maddatit tarikhil islami. Artinya, wanita itu namanya adalah Habibah Munawwarah. Dia adalah guru pelajaran sejarah Islam. Nah, kemudian yang memimpin kita semua, mengayomi kita semua di sekolah, tentunya adalah seorang kepala sekolah. Apa istilahnya dalam bahasa Arab? Kita bisa menyebut kepala sekolah dengan istilah mudirul madrasah. Mudirul madrasah, yang artinya adalah kepala sekolah. Contohnya, hadza rajulun ismuhu Muhammad Faiz, huwa mudirul madrasah. Contohnya, bapak ini atau laki-laki ini namanya adalah Muhammad Faiz. Dia adalah kepala sekolah. Jadi, merekalah yang sering ataupun akrab kita kenal dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Lalu, siapa saja figur lain yang ada di sekolah? Perhatikan istilah-istilah berikut. Yang pertama, dalam bahasa Arab kita sebut dengan al-muwazzaf atau al-muwazzafah, yang artinya adalah karyawan. Muwazzaf
untuk laki-laki, muwaddafah untuk karyawan perempuan. Kemudian ada istilahnya adalah bawwabun. Kita sering mengenal dalam bahasa Indonesia istilah bawwabun ini adalah seorang security atau seorang satpam ya yang menjaga sekolah. Selanjutnya di sekolah pun kita akan akrab dengan penjaga perpustakaan. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan aminul maktabah. Aminul maktabah yaitu adalah penjaga perpustakaan. Selain mereka, kadang kita menemukan di sekolah itu ada yang membantu pekerjaan sekolah di luar kegiatan belajar mengajar. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah khodimun. Bahasa kasarnya atau istilah kasarnya adalah orang yang membantu atau pembantu. Atau kita bisa menyebutnya dengan office boy. Nah, ini yang selanjutnya adalah kesukaan kita. Kalau misalkan kita lagi jajan di kantin, karena setiap hari kalau kita jajan di kantin, maka akan ketemu dengan mereka, yaitu bai'un atau bai'atun. Ya, bai' atau bai'ah. Artinya siapa? Yaitu adalah para pedagang, penjual jajanan. Bai' adalah sebutan pedagang laki-laki. Sedangkan bai'ah itu adalah sebutan untuk pedagang perempuan. Misalkan yang berdagang adalah ibu-ibu. Baik, mereka adalah rijalul madrasah, yaitu warga sekolah yang akan akrab kita temui selama kita belajar di sekolah. Kemudian, selain rijalul madrasah, kita juga akan berinteraksi dengan tempat-tempat ataupun fasilitas-fasilitas sekolah. Atau dalam bahasa Arabnya, kita menyebut dengan istilah al-amkinatu fil madrasah. Al-amkinah adalah bentuk jamak dari makan, yang artinya adalah tempat. Istilah ini al-amkinatu fil madrasah artinya adalah fasilitas sekolah. Kira-kira apa saja fasilitas sekolah yang akrab ataupun akan kita jalani selama masa belajar ini? Yang pertama adalah al-faslu. Al-faslu artinya adalah ruangan kelas. Al-faslu adalah ruangan kelas. Contoh penggunaan kata kelas. Hadza faslun lis-shaffis sabi'. Ini adalah ruangan kelas untuk siswa kelas 7. At-tullabu wat-talibatu yadrusuna fil fasli. Para siswa dan siswi belajar di dalam kelas. Ya, itu adalah contoh penggunaan kata al-faslu, yaitu kelas. Kemudian fasilitas ruangan yang lain dalam sekolah adalah ghurfatu al-mudarrisin. Ya, ghurfatul mudarrisin. Atau bisa juga kita menyebutnya dengan maktabul mudarrisin. Ya,
maktabul mudarrisin. Atau jika kita mengubah istilah mudarris dengan istilah al-ustadz, maka kita bisa menyebut kantor guru dengan istilah maktabul asatidzah atau ghurfatul asatidzah. Contohnya, hadhihi ghurfatul asatidzah. Ini adalah ruang kantor guru. Al-mudarrisuna wal mudarrisatu yajlisuna fi ghurfatil asatidzah. Para guru, baik Pak Guru dan Ibu Guru, mereka duduk di dalam ruang kantor guru. Selanjutnya ada perpustakaan yang kita sebut dalam bahasa Arab, yaitu adalah al-maktabah. Kita ulangi, al-maktabah. Contohnya, tilka maktabatul madrasah. Itu adalah ruang perpustakaan sekolah. Aminul maktabati ya'malu fi maktabatil madrasah. Penjaga perpustakaan atau pustakawan bekerja di dalam perpustakaan sekolah. Fasilitas selanjutnya adalah ruang tata usaha atau kantor tata usaha. Kita menyebutnya dengan ghurfatul idarah. Ghurfatul idarah. Contohnya, tilka ghurfatul idarah. Itu adalah ruang kantor tata usaha. Al-muwazzafuna ya'maluna fi ghurfatil idarah. Para petugas tata usaha bekerja di dalam ruang kantor tata usaha. Selanjutnya tidak lupa yaitu adalah kantor kepala sekolah. Kita menyebut kantor kepala sekolah dengan istilah maktabu mudirul madrasah. Maktabu mudirul madrasah. Contohnya, hadza maktabu mudirul madrasah. Mudirul madrasati ya'malu fil madrasah. Ini adalah ruang kantor kepala sekolah. Kepala sekolah bekerja di sekolah. Kemudian kita juga akan sering berinteraksi di dalam ruang laboratorium. Contohnya adalah laboratorium komputer. Bahasa Arabnya yaitu ma'malul hasub atau al-ma'malul hasub. Artinya adalah lab atau laboratorium komputer. Selanjutnya ada ruangan OSIS. Nah, apa sebutannya ruangan OSIS ini? Yaitu adalah markazut tolabah. Markazut tolabah. Atau kita juga bisa menambahkan satu istilah lagi menjadi markazu ansyitatit tolabah. Yang artinya adalah kantor OSIS atau kantor kegiatan OSIS.
Baik, selain ruangan-ruangan tersebut, maka fasilitas yang pendukung selain untuk kegiatan belajar mengajar, maka kita akan mengenal fasilitas pendukungnya. Contohnya, ada kantin. Kantin dalam bahasa Arab kita bisa sebut dengan istilah al-maqshof. Al-maqshof. Zalika maqshoful madrasah. Itu adalah kantin sekolah. Kemudian ada juga markazul bawabah. Markazul bawabah yaitu adalah gerbang sekolah, di mana biasanya di dalam gerbang sekolah tersebut menyatu dengan pos keamanan atau pos satpam, yang bahasa Arabnya adalah Diwanul Amni. Diwanul Amni. Ya, contohnya hadza markazul bawabah. Al-bawabu yaskunu wa ya'malu fi diwanil amni. Ini adalah gerbang sekolah. Satpam atau penjaga keamanan bekerja di pos keamanan atau di pos satpam. Baik, demikianlah pengenalan lingkungan sekolah yang terdiri dari warga sekolah atau rijalul madrasah dan juga fasilitas-fasilitas sekolah atau al-amkinatu fil madrasah. Istilah-istilah ini penting kita pelajari dengan menggunakan bahasa Arab supaya perbendaharaan hazanah bahasa kita semakin bertambah, tidak hanya pada bahasa Inggris yang sudah lebih populer, akan tetapi kita juga tentunya mempelajari bahasa Arab ini supaya kita bisa mempelajari Al-Quran, kita bisa mempelajari hadis, kita bisa mempelajari sirah nabawiyah, kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syariat yang di dalamnya ada akidah, ada fikih, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tafaqquh fiddin, tidak hanya ilmu duniawi saja yang kita cari dan kita kejar, akan tetapi juga ilmu-ilmu syariat yang menjadi bekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dengan pemahaman-pemahaman yang salah tafsir dan salah arti oleh orang-orang yang keliru menerjemahkan, keliru mengartikan, keliru memahami dari bahasa Arab yang semestinya. Baik, Bapak cukupkan untuk materi kali ini. Silahkan kalian pelajari dengan baik lagi. Silahkan kalian simak dengan lebih teliti lagi video ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dalam video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.